Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merupakan anugerah Allah Ta'ala bahwa Dia memberi kita taufik untuk menerima imam zaman, dan kita telah menjadi saksi dan pembenar akan pemenuhan janji Allah Ta'ala serta nubuatan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seharusnya membuat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan cara syukur kepada Allah Ta'ala diwujudkan melalui ibadah sesuai dengan cara yang Dia ajarkan. Cara terbaik beribadah adalah dengan melaksanakan salat sesuai perintah Allah Ta'ala, yaitu 5 salat wajib dan salat nafal. Perintah ini berlaku untuk pria dan wanita. Riwayat menceritakan bahwa para sahabat wanita yang mendapat ridha Allah Ta'ala berusaha melampaui beberapa pria dalam hal ibadah. Mereka beribadah sepanjang malam dan berpuasa di siang hari, sampai-sampai para suami harus memohon kepada Rasulullah SAW untuk menghentikan mereka dari ibadah yang berlebihan, karena Islam mengajarkan pemenuhan segala hak. Anak-anak, rumah tangga, dan suami juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Jika sibuk beribadah siang dan malam, hak-hak ini tidak dapat dipenuhi. Perlu diingat bahwa ini bukan hanya cerita lama. Di zaman ini pun, Allah Ta'ala telah menganugerahkan wanita-wanita seperti itu kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang meningkatkan standar ibadah mereka. Ada banyak contoh, tapi saat ini saya hanya akan menyebutkan contoh Hadrat Amma Jan, Hadrat Nusrat Jahan Begum Sahibah yang menikah dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai istri kedua atas perintah Allah Ta'ala, dan melalui beliau Allah Ta'ala memberikan kepada beliau keturunan yang diberkati, yaitu keturunan yang keistimewaannya telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau sebelumnya. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, keturunan tersebut lahir dengan memiliki karakteristik itu. Saat ini saya ingin menyebutkan standar ibadah Hadrat Amma Jan, keteraturan dan nasihat beliau kepada orang lain tentang hal ini. Para wanita sering mengunjungi beliau. Banyak wanita menyatakan bahwa ketika mereka mengunjungi beliau untuk mendapatkan manfaat rohani dan ilmu, pertemuan itu bukan untuk membicarakan hal-hal umum, gosip, atau hal-hal negatif tentang orang lain, melainkan untuk membahas hal-hal kerohanian dan ilmiah. Para perawi mengatakan bahwa di tengah pertemuan, ketika terdengar suara azan, Hadrat Amma Jan segera menghentikan pembicaraan. Meskipun itu adalah pembicaraan agama dan kerohanian, dan beliau berkata, saya akan masuk untuk salat.
kalian juga salatlah. Setelah kembali dari salat, beliau bertanya, apakah kalian telah salat? Kebanyakan wanita dengan karunia Allah Ta'ala memiliki hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Terkadang beberapa wanita menjadikan anak-anak mereka yang masih kecil sebagai alasan. Seorang wanita menceritakan kejadian seperti itu, mengatakan bahwa ketika Hadrat Ahmad Jan kembali setelah sholat dan bertanya, apakah Anda sudah sholat? Saya menjawab bahwa saya membawa anak kecil di pangkuan dan khawatir pakaian saya mungkin kotor karena kencing anak. Untuk itu, nanti saya akan salat di rumah saja. Mendengar ini, Hadrat Ahmad Jan sangat tidak senang dan berkata, jangan menjadikan anak-anak sebagai alasan untuk mencari pembenaran akan kemalasan diri. Anak-anak adalah karunia Allah Ta'ala. Anggaplah mereka sebagai karunia dan jangan jadikan mereka penghalang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak suka akan hal ini. Janganlah mencari-cari alasan bahwa pakaian saya kotor. Jadi, ini adalah nasihat bagi para ibu yang suka mencari-cari alasan seperti itu, agar menganggap anak-anak sebagai karunia dan lebih memusatkan perhatian pada ibadah mereka setelah memiliki anak. Allah Ta'ala itu Maha Kaya. Jika Dia melihat bahwa seorang anak menjadi penghalang dalam ibadah kepadanya, Dia bisa saja mengambilnya kembali. Atau Dia bisa menempatkan wanita itu dalam kesulitan yang bisa menjadi sumber kegelisahan seumur hidup. Oleh karena itu, setiap ibu harus memusatkan perhatian pada ibadah setelah kelahiran anak-anak dengan penuh rasa takut dan syukur. Allah Ta'ala juga berfirman bahwa pertama-tama kalian, baik pria maupun wanita, berdoa untuk mendapatkan anak yang sehat. Ketika Allah Ta'ala memberikan anak, kalian kemudian menjadikannya sekutu bagi Allah Ta'ala. Jika tidak pada masa kecil, maka ketika dewasa, anak-anak bahkan berdiri menentang orang tua mereka dan menjauh dari agama. Kemudian, terkadang orang-orang menulis surat, menyesali apa yang terjadi dengan anak-anak mereka yang telah menyimpang. Padahal mereka tahu bahwa penyebab penyimpangan anak-anak adalah sikap orang tua. Jauhnya mereka dari hubungan dengan Allah Ta'ala dan kegagalan mereka dalam memberikan tarbiyat agama yang benar. Jika sejak kecil mereka berdoa untuk anak-anak mereka dan memberikan teladan di hadapan mereka, dan ibu-ibu yang memiliki teladan seperti ini, insya Allah, anak-anak akan tetap pada kebaikan dan juga taat kepada orang tua mereka. Kemudian, ketika anak-anak mencapai usia pemahaman, mereka juga melihat teladan orang tua mereka. Jika orang tua menunjukkan teladan yang baik, menunaikan hak-hak ibadah mereka, dan kuat dalam iman, maka anak-anak juga akan cenderung pada agama. Jika tidak, mereka akan semakin menjauh. Anak-anak menulis pertanyaan dan mengirimkannya kepada saya. Mereka juga bertanya, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala? Jika orang tua telah menanamkan sejak kecil di telinga mereka bahwa sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kita harus beribadah kepadanya,
dan kemudian menciptakan lingkungan rumah yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan agama, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan muncul di hati anak-anak. Ini hanya mungkin terjadi jika orang tua sendiri selain memperhatikan ibadah, juga meningkatkan pengetahuan agama mereka. Namun, umumnya terlihat bahwa orang tua tidak memperhatikan hal ini. Mereka mencoba untuk saling melempar tanggung jawab. Ayah sibuk mencari uang dan tertarik dengan dunia luar, tidak punya waktu untuk hal lain. Begitu juga dengan ibu. Banyak ibu yang tidak punya waktu karena sibuk dengan pertemuan-pertemuan mereka. Mereka tidak punya waktu untuk menonton drama dan program-program yang tidak berguna. Atau karena di dunia saat ini ada perlombaan untuk mengumpulkan kekayaan, mereka lupa apa tanggung jawab utama mereka dan mulai fokus pada pengejaran duniawi. Jika bersikap qanaah atau merasa cukup, maka apa yang diperoleh bisa cukup untuk hidup. Jika mereka menganggap anak-anak sebagai aset terbesar mereka, maka ibu-ibu seperti itu juga mengabaikan hak-hak anak-anak mereka. Ketika anak-anak pulang ke rumah, tidak ada yang menanyakan keadaan mereka. Demikian juga, mereka mengabaikan hak Allah Ta'ala dengan tidak menunaikan hak ibadah. Mereka tidak memenuhi hak Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa untuk memperbaiki dunia dan akhirat kita, serta masa depan dan akhirat anak-anak kita perlu memperhatikan doa-doa. Kita perlu menjaga salat kita. Kita perlu menanamkan hal ini dengan baik dalam pikiran anak-anak kita. Dan ini harus menjadi sifat seorang wanita mukmin, Muslim Ahmadi. Jika tidak, klaim untuk menerima imam zaman hanyalah kosong belaka. Jadi, fokuskanlah pada tujuan Anda bergabung dengan jemaat. Jika Anda telah bergabung dengan jemaat, berusahalah untuk menciptakan perubahan suci dalam diri Anda dan membangun hubungan yang hidup dengan Allah Ta'ala. Kemudian, bukan hanya membangun hubungan Anda sendiri, bahkan juga hubungan anak-anak Anda, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Anda harus membawa mereka dekat dengan Allah Ta'ala, dan ini hanya mungkin jika Anda memiliki hubungan yang bersahabat dengan anak-anak Anda, sehingga mereka dapat berbicara tentang segala hal dengan Anda. Dalam kondisi saat ini, di mana hal-hal yang tidak berguna diajarkan di dunia, penting bagi orang tua untuk mengetahui setiap gerakan dan pertemuan anak-anak mereka. Ini hanya mungkin jika mereka memiliki kepercayaan bahwa jika mereka berbicara dengan orang tua akan mendengarkan mereka dan memberikan nasihat untuk perbaikan dan kebaikan mereka. Saya rasa ada suara dengungan. Coba dicek oleh panitia. Dalam situasi ini, peran orang tua sangat penting untuk perbaikan. Mengingat hal-hal yang tidak berguna tersebar di seluruh dunia dan bahkan di sekolah-sekolah, di mana anak-anak mungkin mendapatkan pendidikan duniawi, tetapi juga sangat tertarik pada hal-hal yang tidak berguna. Namun ingatlah, jika kita sendiri melupakan Allah Ta'ala, jika orang tua tidak memenuhi haknya dan terjebak dalam urusan duniawi, maka tidak ada jaminan untuk generasi berikutnya. Beberapa wanita menulis surat yang sangat menyedihkan, bahkan datang dan menceritakan secara langsung bahwa semua anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, telah terjebak dalam berbagai keburukan dan tenggelam dalam keburukan di masyarakat. Salah satu alasannya adalah perselisihan antara ayah dan ibunya, terjebak dalam urusan duniawi dan mengabaikan agama yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Keinginan mereka meningkat dan melupakan Allah Ta'ala. Masing-masing mencoba untuk mendapatkan haknya dengan berusaha untuk mengajarnya. Istri mengatakan ini adalah haknya, suami mengatakan itu adalah haknya, dan anak-anaklah yang menderita. Mereka lupa bahwa ada tanggung jawab besar untuk memenuhi hak-hak anak-anak.
yang hanya bisa dipenuhi dengan bekerja sama. Baik istri maupun suami tidak memperhatikan hal ini. Ketika anak-anak sudah rusak, barulah mereka menyadari bahwa ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Tetapi pada saat itu sudah terlambat. Jadi, keduanya harus memikirkan masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Untuk itu, pada saat menikah, dalam khutbah nikah, Allah Ta'ala telah berulang kali mengarahkan perhatian pada pentingnya ketakwaan dan juga memerintahkan untuk memperhatikan masa depan. Jadi, tidak ada gunanya menangis dan meratap di kemudian hari. Jika kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala membuat setiap ibu menanamkan dalam hati anak-anaknya bahwa tanpa Allah Ta'ala, kita tidak memiliki dunia maupun akhirat. Jadi, penuhi hak Allah Ta'ala dan kenali tujuan hidup Anda dengan beribadah kepadanya. Jika hal ini tertanam dalam hati, maka sebagian besar kekhawatiran bahwa anak-anak kita mungkin menjauh dari agama karena pengaruh lingkungan luar akan teratasi. Bagaimanapun, ini adalah tanggung jawab besar bagi para ibu. Jangan berpikir bahwa cukup jika anak-anak mendapatkan pendidikan dan menjadi mampu secara duniawi. Selalu ingat bahwa ketika kita telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, ketika kita telah berjanji untuk menjadi orang yang mengenali Islam yang sejati, kita harus selalu ingat bahwa kita juga harus memenuhi janji ini. Hanya dengan memenuhi janji untuk mengutamakan agama daripada dunia, kita dapat mengklaim kekuatan iman kita. Jika tidak, jika keadaan lemah, maka Allah Ta'ala juga tidak peduli. Jadi, sangat penting untuk memperhatikan hal ini dengan penuh perhatian dan rasa takut. Mengenai pentingnya salat, Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi, syaratnya adalah bahwa ibadah kepada Allah Ta'ala harus dilakukan untuk mencari ridhonya, bukan untuk pamer duniawi atau hanya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan dengan terburu-buru. Salat yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak memberikan manfaat. Allah Ta'ala berfirman bahwa salat yang dilakukan dengan malas dan tidak fokus tidak diterima olehnya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Memang benar Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, tetapi kita juga harus menunaikan hak-haknya. Ibadah ini bukan untuk meninggikan kedudukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita beribadah karena Dia mendapatkan sesuatu darinya atau untuk meninggikan kedudukannya. Sebaliknya, ibadah ini adalah untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat orang yang melakukannya. Di tempat lain, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Jadi, Anda yang bertanggung jawab untuk membentuk generasi masa depan, tugas Anda adalah menjaga salat Anda, menjadikan diri Anda sebagai ahli ibadah, dan mengawasi anak-anak Anda sembari memberikan contoh yang baik, sehingga mereka dapat membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Perhatikanlah, apakah hubungan ini sedang terbangun atau tidak? Anda perlu memperhatikan hal ini di setiap kesempatan. Seiring dengan pertumbuhan anak-anak, Anda perlu memperhatikan bagaimana tarbiyat mereka berlangsung dalam lingkungan keagamaan dan sejauh mana hubungan mereka dengan agama dan Allah Ta'ala berkembang. Beberapa orang, terutama ibu-ibu, sering mengungkapkan bahwa setelah usia tertentu, anak-anak tidak lagi memperhatikan agama seperti sebelumnya. Pada usia 13-15 tahun, anak laki-laki dan perempuan cenderung sangat terhubung dengan agama. Tetapi ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka tiba-tiba menjauh dari jemaat, agama,
dan Allah Ta'ala, कि अक्सर ये dan tenggelam dalam keburukan masyarakat. इस तरह दीन की तरफ तवज्जो Beberapa anak ketika mencapai usia dewasa dan aturan hukum setempat memberikan kebebasan, बहुत हद तक bahkan meninggalkan rumah, termasuk anak perempuan dan laki-laki. तो एकदम जमात से भी हट जाते हैं, दीन से भी हट जाते हैं, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाते हैं और मुआशरे के गंध में पड़ जाते हैं। Ketika orang tua mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, alasannya adalah bahwa orang tua tidak memiliki hubungan yang benar dengan anak-anak mereka. बहरहाल Setelah usia tertentu, anak-anak kemudian terpengaruh oleh lingkungan luar dan melupakan kehormatan keluarga dan rumah mereka, melupakan Allah Ta'ala, dan hanya berpikir bahwa dunia luar adalah dunia yang sebenarnya, dan itulah yang harus mereka kejar. इज्जत और वकार और अपने घर की इज्जत और वकार को भूल जाते हैं। Memang benar bahwa cinta kepada Allah Ta'ala datang dari karunia-Nya, tetapi kita juga perlu berdoa untuk itu. Kita perlu meminta bantuan Allah Ta'ala untuk hal ini. Jika ibu atau ayah अल्लाह ताला की atau salah satu dari mereka tidak memberikan perhatian pada tarbiyat dengan memberikan contoh yang baik dan tidak berdoa untuk anak-anak mereka, maka kemungkinan anak-anak menjadi rusak semakin besar. या इनमें से कोई एक भी Jadi, selalu ingat bahwa Anda perlu terus memperhatikan hal ini. तेरा Ketika Anda telah mensucikan lingkungan rumah Anda, तो फिर बच्चों Anda juga harus berusaha agar kesia-siaan dan bid'ah zaman ini tidak berdampak pada keluarga Anda. Karena hal-hal inilah yang menghancurkan upaya-upaya perubahan yang suci ini. पाक कर लेंगी Mereka menggerogoti seperti rayap. कि ज़माने की लग़वियात और फज़ूलियात Dalam masyarakat yang dianggap beradab saat ini, असरअंदाज ना meskipun tidak semua hal di negeri-negeri maju beradab, पाक तब्दीलियों की beberapa hal diajarkan atas nama kebebasan yang sebenarnya menjauh dari peradaban dan moral जिसको आजकल dan menjerumuskan ke dalam keburukan. हालांकि यहाँ की हर Orang-orang yang disebut maju ini tenggelam dalam kesenangan dan keburukan, dan mereka menganggap keburukan ini sebagai kebebasan. Atas nama kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani, tindakan-tindakan tidak senonoh terjadi di jalan-jalan dan pasar-pasar. और बुराइयों में पड़े हुए हैं। Sekarang adalah musim panas, jadi Anda akan melihat pakaian yang hampir tidak ada. आज़ादी ज़मीन Orang-orang duniawi ini menyebut pakaian telanjang ini sebagai peradaban. हरकतें हो रही होती Mereka menyebutnya kebebasan. गर्मी के दिन है Di Perancis dan negara-negara lain, sekarang ada aturan bahwa jika Anda ingin tinggal di negara mereka, Anda harus menjadi seperti mereka. तहजीब कहते हैं। Segala jenis hijab dilarang. Padahal di negara-negara yang sama beberapa ratus tahun yang lalu, atau bahkan beberapa dekade yang lalu, ketika ada kesopanan, mayoritas orang mengenakan pakaian tertutup. Pakaian mereka sopan. Sekarang mereka mengatakan bahwa kami sangat beradab. Kami termasuk negara-negara maju, dan karena itu kami telah membuat kemajuan besar. Tetapi ketelanjangan ini menjauhkan mereka dari peradaban. ये कहते हैं Ini menjauhkan mereka dari peradaban yang mencegah kejahatan. ममालिक में शामिल हैं और इस वजह से हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, लेकिन ये नंग जो है इनको तहजीब से दूर ले जा रहा है। Ketika kita melihat kondisi orang-orang yang tinggal di hutan जो di negara-negara yang kurang berkembang, ketika mereka tidak mengenakan pakaian atau hanya sedikit pakaian, orang-orang yang sama ini menyebut mereka tidak beradab. Benar bahwa kemampuan intelektual mereka mungkin tidak setinggi itu, tetapi mereka masih memiliki peradaban. Mereka memiliki peradaban mereka sendiri. Jika mereka memiliki tradisi di sana, itu sesuai dengan iklim mereka. Beberapa tradisi mereka, tetapi bagaimanapun juga, orang-orang ini mengatakan, lihat, ini juga alasan yang mereka sebutkan, bahwa mereka telanjang. Mereka orang-orang yang tidak beradab. Tetapi ketika tindakan yang sama dalam hal pakaian, dalam hal menutupi ketelanjangan mereka, dalam hal kekurangan pakaian, ketika muncul di antara mereka sendiri, orang-orang ini kemudian menyebutnya peradaban. Di antara kita yang memiliki rasa rendah diri, mencoba untuk terlibat dalam hal-hal ini dengan menganggapnya sebagai peradaban.
atau mencoba untuk mempelajari cara-cara mereka atas nama kebebasan. Jadi, jika di rumah kita ada suasana religius, jika kita memberikan perhatian pada doa-doa kita, maka kita akan terhindar dari hal-hal ini. Jadi, terutama dalam lingkungan saat ini, perhatikan bahwa hal-hal yang sia-sia ini telah banyak memasuki rumah-rumah kita melalui internet, melalui TV. Sekarang setiap orang memiliki iPhone atau iPad atau tablet di tangan mereka, melalui mana mereka dapat melihat film-film kotor dan sia-sia, serta gambar-gambar telanjang. Dan hal-hal ini adalah trik-trik Dajjal yang menjauhkan dari Allah Ta'ala dan menjauhkan orang-orang dari agama. Orang-orang duniawi mengatakan bahwa mereka mengajarkan hal-hal ini agar anak-anak tahu tentang hubungan seksual, sehingga mereka dapat menghindari keburukan tersebut. Namun, alih-alih menghindarinya, pada usia ketika hal-hal ini diajarkan, kadang-kadang beberapa anak mulai bertanya-tanya, mengapa hal ini diajarkan kepada mereka yang bahkan tidak tahu apa-apa tentangnya. Dan ketika mereka memasuki usia remaja, alih-alih menghindarinya, mereka cenderung untuk melakukannya, yang kemudian menimbulkan lebih banyak keburukan di antara mereka. Jadi, hal-hal inilah yang menghancurkan moral kita dan juga menjauhkan kita dari agama. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, lindungilah semua anggota tubuhmu dari zina. Jadi, setiap wanita, setiap pria juga yang saya tuju, harus menjelaskan kepada anak-anak mereka dengan penuh perhatian, dan setiap gadis yang telah mencapai usia pubertas, dan setiap anak laki-laki yang telah mencapai usia pubertas, harus menyadari dan dibuat sadar bahwa ini adalah keburukan yang akan terus mendorong ke dalam kekotoran yang lebih lanjut. Karena itu harus dihindari. Segala sesuatu yang penggunaannya dimulai secara tidak sah, termasuk dalam hal-hal yang sia-sia. Misalnya tentang internet. Saya telah mengatakan berkali-kali sebelumnya bahwa ini adalah penemuan zaman ini. Penemuan yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam Al-Quran, berbagai penemuan telah diumumkan. Internet juga salah satunya. Dan sistem telepon juga salah satunya. Sistem televisi juga salah satunya yang seharusnya digunakan untuk penyebaran Islam pada zaman ini. Tetapi jika kita menyalahgunakan penemuan-penemuan ini, maka itu akan dianggap sebagai hal-hal yang sia-sia. Dan Allah Ta'ala telah melarang hal-hal yang sia-sia seperti itu dan juga memerintahkan untuk menghindarinya. Seperti yang Dia firmankan, definisi seorang mukmin adalah anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, yang menghindari kesia-siaan. Ketika kita chatting dengan teman-teman di internet, mengejek orang lain, mematahkan hati, dan berbicara melawan satu sama lain, ini akan menjadi hal-hal yang mengarah pada keburukan. Ini akan menjadi sarana untuk menciptakan perpecahan dalam hubungan. Kadang-kadang hal ini juga menjadi sarana untuk menghancurkan kehidupan wanita lain. Demikian pula, ada juga gosip satu sama lain di dalamnya. Hal yang berguna ini menjadi terhitung sebagai kesia-siaan dan kemudian menjadi dosa dalam hal ini. Kemudian saat ini, pesan teks dikirim melalui ponsel, WhatsApp, Messenger, Viber, dan semua jenis situs telah dibuat. Ini juga telah menjadi tren baru saat ini, membuang-buang waktu dengan chatting dan berbicara dengan orang-orang yang bukan muhrim. Dengan sangat mudah dikatakan bahwa itu hanya pesan teks, apa salahnya berbicara satu sama lain. Padahal hubungan bisa berkembang dengan cara ini. Seorang teman wanita memberikan nomor teleponnya kepada salah satu temannya, atau memberikan nomor temannya kepada temannya yang lain, atau nomor didapatkan melalui cara lain. Kemudian dimulailah rangkaian pesan teks melalui telepon. Sekarang anak-anak berusia 12, 13, 14 tahun berkeliaran, saling mengirim pesan, dan inilah usia di mana mereka bisa rusak, dan akhirnya hasilnya bisa sampai pada titik di mana kesia-siaan itu menjadi dosa. Oleh karena itu, gadis-gadis Ahmadi, demi kesucian mereka, demi kehormatan mereka, demi martabat keluarga mereka, dengan mempertimbangkan kesucian jemaat mereka, untuk mendapatkan keridaan Tuhan mereka, harus menghindari hal-hal ini. Dan setiap pria dan anak-anak laki-laki Ahmadi juga harus menghindari hal-hal ini. Sekarang beberapa orang menulis kepada saya, beberapa gadis juga menulis bahwa mereka hanya mengirim pesan, teman mereka memberi alamat teman mereka yang lain,
tetapi orang tua mereka melihatnya dan tidak menyukainya. Jika mereka tidak menyukainya, mereka benar. Tentu saja mereka tidak seharusnya menyukainya, karena pada usia 12, 13, 14 tahun, ketika ada pesan-pesan seperti itu, maka hal-hal yang salah juga akan dimulai di dalamnya. Beberapa penulis sendiri, anak-anak perempuan, menulis, benar bahwa sebagian besar obrolan kami berisi pembicaraan tentang seks. Pembicaraan yang sia-sia dan tidak berguna. Sekarang apa hubungannya dengan seks pada usia ini? Padahal pada usia ini anak-anak seharusnya fokus pada studi mereka dan kemudian fokus pada mendapatkan pengetahuan agama. Jika orang tua memberikan perhatian ke arah ini, maka anak-anak juga akan memperhatikan hal ini. Kemudian saya berbicara tentang pakaian, saya akan menyebutkannya lagi bahwa segala jenis kesia-siaan dan perasaan telanjang sedang menghilang. Orang tua mengatakan tidak apa-apa, mereka adalah anak-anak perempuan. Mereka memiliki keinginan untuk mengikuti mode, biarkan mereka melakukannya. Apa salahnya? Baiklah, biarkan mereka mengikuti mode, tetapi ketika mode dalam berpakaian mengarah ke ketelanjangan, di sana seharusnya ada batasan. Demikian juga, kadang-kadang ada mode atas nama agama yang juga keliru. Misalnya, apa mode atas nama agama? Ada burkah, mantel yang dikenakan dengan burkah begitu ketat, sehingga tidak layak untuk pergi ke hadapan pria. Jadi mode seperti itu juga dilarang. Mantel burkah harus longgar, bukan menempel pada tubuh karena kemudian ini bukan agama. Dan juga tidak akan ada izin untuk mode dalam agama sampai batas di mana kesopanan wanita tetap terjaga. Karena ini akan menjadi ketidaksopanan. Kemudian perlahan-lahan semua hijab akan hilang dan Islam memerintahkan kesopanan. Jadi, jagalah kesopanan dan hijab Anda dan lakukan fashion dalam batas-batasnya. Fashion tidak dilarang, tetapi fashion juga memiliki batasan. Perhatikan itu juga. Tunjukkan fashion Anda di rumah dan dalam pertemuan dengan wanita terhormat, di pasar dan tempat-tempat luar di mana ada laki-laki. Jangan menunjukkan fashion dengan cara yang tanpa sebab dapat menimbulkan keburukan. Definisi hijab Islam telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Bacalah dan praktikan itu. Saya telah mengatakan ini beberapa kali sebelumnya, dan para khalifah sebelum saya juga telah menjelaskannya. Kita harus mempraktikannya. Ingat, ini bukan pandangan Jemaat Ahmadiyah. Beberapa orang mengatakan bahwa jemaat sangat ketat, tetapi ini adalah ajaran Al-Quran untuk menjaga hijab Anda, menutupi kepala Anda, menutupi wajah Anda, menutupi tubuh Anda, dan tidak ada perhiasan yang terlihat. Jika seseorang ingin mengenakan hijab dengan selendang, kepala dan rambut harus tertutup, pipi tertutup, dagu tertutup, dada tertutup, baru itu hijab yang benar. Jika tidak, itu bukan hijab yang benar. Perintah Allah Ta'ala untuk menjaga kesopanan dan mempertahankan kehormatan dan kesucian Anda, bahkan sampai pada titik di mana wanita harus berbicara dengan pria dengan cara dan nada yang tidak menunjukkan suara lembut apapun. Sehingga tidak ada pikiran buruk yang muncul di hati pria. Apalagi memiliki hubungan terbuka dengan pria atau berteman dengan mereka. Setelah usia tertentu, anak perempuan harus menciptakan hijab, bahkan dengan teman sekelas laki-laki mereka. Kapanpun perlu berbicara tentang studi, itu harus dilakukan dalam batas-batas hijab. Anak perempuan harus memperhatikan hal ini sendiri, dan orang tua, terutama ibu, harus mengawasi hal ini dan terus menjelaskannya kepada anak perempuan mereka. Jika Anda berbicara dengan mereka dengan dalil, anak perempuan akan mengerti. Setelah usia tertentu, jika seorang gadis pergi ke rumah lain, ke rumah temannya atau ke rumah kerabat, dia harus pergi dengan muhrim. Dan jika saudara laki-laki dari teman perempuannya ada di rumah pada waktu tertentu, mereka tidak boleh pergi ke rumah itu pada waktu itu, terutama jika orang dewasa tidak ada. Kemudian, di beberapa tempat, jika tidak ada kesadaran yang ditanamkan, teman sekelas laki-laki terus datang ke rumah sampai usia yang lebih tua. Dengan karunia Allah Ta'ala, ada banyak keluarga Ahmadi yang memperhatikan hal-hal ini, dan gadis-gadis sendiri tidak menyukai hal-hal ini, dan ibu-ibu terus menjelaskannya kepada mereka. Tetapi sekarang keburukan ini telah menjadi begitu umum di masyarakat, sehingga terus menyebar. Dan bahkan orang-orang duniawi mulai menyadari bahwa ini adalah keburukan. Sekarang keluhan tentang hal ini juga meningkat di dalam jemaat, jadi perlu banyak perhatian terhadap hal ini.
Setiap gadis harus melindungi kehormatannya dan mendahulukan agama di atas dunia. Hal ini harus tertanam dengan baik dalam pikiran kita. Pengurus lajnah juga harus terus berusaha untuk ini. Dan dalam setiap program, mereka harus menanamkan dengan baik dalam pikiran anak-anak perempuan bahwa Anda memiliki kesucian. Dan dalam masyarakat di mana penyimpangan seksual sangat umum, Anda sekarang telah mencapai usia kesadaran dan dewasa. Jadi ciptakan hijab dalam sifat Anda sendiri yang akan menjadi sumber kehormatan bagi Anda, keluarga Anda, dan jemaat, dan akan mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Jadi jika hal ini terwujud, maka insya Allah Ta'ala kita akan terlindungi dari keburukan duniawi, dan jika ada upaya ini, maka insya Allah Ta'ala semua anak perempuan akan melangkah di jalan kebaikan. Hal-hal yang sama ini juga harus diingat oleh anak laki-laki. Bahkan anak-anak laki-laki lebih terlibat dalam hal-hal buruk seperti ini setelah usia tertentu. Kemudian setiap gadis dan setiap wanita harus ingat bahwa dia telah memperbarui janjinya untuk mempraktikkan ajaran Islam dengan menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam. Janji ini adalah bahwa saya akan membedakan diri saya dari yang lain. Akan ada perbedaan yang terlihat antara saya dan yang lain. Tidak ada jari yang bisa menunjuk ke arah kita dengan indikasi bahwa gadis ini sangat duniawi, telah menyimpang dari agama, dan melakukan tindakan yang sia-sia. Jika setiap wanita juga memperhatikan bahwa saya telah membuat janji dengan imam zaman, saya harus menciptakan perubahan suci dalam diri saya. Saya harus menciptakan perubahan suci dalam anak-anak saya juga. Dan saya harus berusaha untuk itu. Maka insya Allah Ta'ala, wanita dan gadis seperti itu akan mencapai satu makom kedudukan dalam masyarakat. Dan seperti yang telah dijanjikan Allah Ta'ala, ketika mereka beribadah kepadanya dengan tunduk di hadapan Allah Ta'ala, dengan upaya-upaya ini, maka Allah Ta'ala akan menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Dia akan menciptakan perubahan suci dalam keturunan Anda yang akan memberi Anda makom dalam masyarakat, di mana nama Anda dan anak-anak Anda akan disebut dengan sangat hormat. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik untuk mencapai kedudukan ini yang akan menjamin kesucian generasi masa depan kita. Dan kita akan memenuhi janji yang kita buat dengan imam zaman ini. Terakhir, akan saya sampaikan kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihissalam bersabda, dengan bergabung dalam jemaat ini, keberadaan kalian harus berbeda, dan kalian harus menjadi manusia yang menjalani kehidupan yang sama sekali baru. Apapun kalian sebelumnya, jangan tetap seperti itu. Jangan berpikir bahwa dengan membuat perubahan di jalan Allah Ta'ala, kalian akan menjadi membutuhkan atau akan memiliki banyak musuh. Tidak. Orang yang berpegang pada jubah Allah Ta'ala tidak pernah membutuhkan. Dia tidak pernah bisa mengalami hari-hari buruk. Bagi orang yang Allah adalah teman dan penolong, bahkan jika seluruh dunia menjadi musuhnya, itu tidak masalah. Orang beriman, jika menghadapi kesulitan, tidak pernah merasa tertekan. Sebaliknya, hari-hari itu menjadi hari-hari surga baginya. Malaikat-malaikat Allah memeluknya seperti seorang ibu. Singkatnya, Allah sendiri menjadi pelindung dan penolong mereka. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui yang gaib, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Bisakah seseorang yang berpegang teguh padanya mengalami kesusahan? Tidak pernah. Allah Ta'ala menyelamatkan hambanya yang sejati dalam situasi seperti itu, sehingga dunia terkagum-kagum. Syaratnya adalah menjadi hamba sejati. Maka selalu ingatlah, ketika kita berjanji untuk mengutamakan agama di atas dunia, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa jika kita benar-benar memenuhi janji ini, Allah Ta'ala akan menjadi penjaga kita dan akan menyelamatkan kita. Tidak perlu takut pada dunia, jangan berusaha terpengaruh oleh dunia, tetapi berusahalah agar setiap wanita dan setiap anak perempuan berusaha untuk mempengaruhi dunia, untuk membawa dunia ke hadapan Allah Ta'ala. Inilah tanggung jawab seorang Ahmadi, inilah kewajiban seorang Ahmadi yang telah menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam. Maka perlu perhatian ke arah ini. Kita harus membawa revolusi di dunia. Kita harus menunjukkan jalan yang lurus kepada dunia. Kita harus membuat dunia tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Kita harus membawa dunia
di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Untuk ini, kita harus mengubah keadaan kita sendiri, kita harus mengubah keadaan generasi kita, dan ketika ini terjadi, maka akan ada revolusi yang dapat kita ciptakan di dunia. Untuk itu, wanita Ahmadi, gadis Ahmadi, dan anak-anak perempuan Ahmadi perlu memberikan perhatian khusus, karena Anda juga bisa menjadi sarana untuk memperbaiki anak laki-laki. Selalu ingat bahwa inilah tujuan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan inilah tujuan kita berbaiat kepadanya. Jika tidak ada gunanya kita berbaiat. Semoga Allah Ta'ala memberi Anda semua taufik untuk memenuhi hak baiat, untuk memperbaiki diri sendiri, dan dengan mengutamakan agama di atas dunia, dan mengikuti perintah Allah Ta'ala, menjadi pembawa revolusi di dunia. Semoga Allah Ta'ala membuat ini terjadi. Doa kar lein. Amin.